Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan salah satu hasil dari penelitian tim kami yang berjudul mengenai analisis sentimen ulasan produk perbandingan algoritma Naive Bayes, SVM, dan Random Forest. Untuk materi yang akan saya paparkan di sini, yang pertama adalah landasan teorinya, kemudian bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk penelitian ini, kemudian hasilnya seperti apa. Untuk landasan teorinya, yang pertama itu merupakan analisis sentimen, di mana analisis sentimen merupakan teknologi untuk dapat membantu memperoleh informasi dari sekumpulan dokumen. Hal ini memungkinkan bisnis untuk dapat mengetahui apakah ada feedback kecenderungan positif, negatif, ataupun netral. Yang kedua adalah data mining, di mana data mining ini merupakan proses pencarian pola dan relasi yang tersembunyi dalam sejumlah data yang besar dengan tujuan untuk melakukan klasifikasi, estimasi, prediksi, association rule, clustering, deskripsi, dan visualisasi. Kemudian ada preprocessing, di mana preprocessing ini adalah penyeleksi informasi yang akan diproses. Di setiap kata akan dipecah menjadi beberapa bagian yang lebih kecil sehingga mempunyai arti yang lebih sempit. Ada beberapa tahapan di dalam preprocessing, yaitu ada scaffolding, tokenisasi, normalisasi, stopword, dan stemming. Selanjutnya adalah term frequency inverse document frequency atau TF-IDF, di mana TF-IDF ini merupakan suatu cara untuk memberikan bobot hubungan suatu kata terhadap dokumen. Selanjutnya adalah metode yang digunakan, Naive Bayes. Naive Bayes merupakan metode klasifikasi yang sering diterapkan karena kemudahan dalam implementasinya dan hasil yang memuaskan. Dalam banyak kasus dalam hal ini, pendekatan sederhana dalam pengelompokan data. Yang kedua ada support vector machine atau SVM, di mana cara kerja SVM dapat dijelaskan sebagai usaha mencari hyperplane terbaik yang berfungsi sebagai pemisah antar kelas pada data input plane. Selanjutnya adalah random forest, di mana algoritma random forest ini pertama kali diperkenalkan oleh Bremen, di mana random forest ini bersifat ensemble. Setiap pengklasifikasian pohon keputusan akan menciptakan sebuah hutan. Dari seluruh pohon keputusan tersebut akan dipilih jumlah suara terbanyak yang akan digunakan untuk menentukan kelas dari sebuah data inputan. Untuk evaluasinya, di mana pada setiap tahap evaluasi model, untuk dapat mengetahui kebaikan model suatu algoritma, maka dilakukan sebuah evaluasi menggunakan nilai akurasi. Ini adalah tabel evaluasi model klasifikasi ya. Untuk langkah-langkahnya, ini merupakan alur dari proses sentimen analis. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian melakukan studi pendahuluan, studi pustaka, kemudian kami menentukan data dan teknik pengambilan datanya, kemudian pengumpulan data. Dari data tersebut kemudian dilakukan proses pre-processing. Dari pre-processing ini kemudian masuk ke dalam transformation TF-IDF. Barulah hasil dari transformation TF-IDF ini diujikan ketika metode. Yang pertama ada algoritma Naive Bayes, SVM, dan Random Forest. Kemudian dari hasil ketiganya ini dilakukan evaluasi dengan confusion matrix, kemudian diambil kesimpulan dan kemudian selesai. Ini adalah contoh dari alur pengumpulan datanya. Data diambil dari ulasan salah satu produk di Shopee dengan menggunakan Google Colab. Kemudian hasilnya disimpan dengan format CSV. Selanjutnya, pada alur dari proses sentimen analis dilakukan dengan menggunakan Google Colab.
kita harus membuka dulu ya Google Colab-nya, kemudian persiapan library-nya untuk tahap preprocessing-nya. Pada gambar yang Anda lihat di depan itu merupakan library yang harus diimport untuk proses preprocessing. Selanjutnya adalah tahap labelan, kemudian dirubah menjadi diagram batang agar dapat mengetahui positif, netral, dan negatifnya. Selanjutnya dilakukan proses case folding, yaitu mengubah huruf besar ke huruf kecil semua. Cleansing, yaitu menghapus URL, add mention, hashtag, link, double whitespaces, dan sebagainya. Selanjutnya ada tokenizing, yaitu dilakukan untuk memotong kalimat atau teks yang menjadi kata per kata. Selanjutnya ada stop word removal, di mana menghapus kata yang dianggap tidak penting di sini. Salah satu contohnya adalah kui, higi, digi, dgm, brt, ppp, dan sebagainya. Dari hasil itu kemudian dilakukan proses TF-IDF, yaitu pemotongan, dilakukan pembobotan term, yang mana merupakan proses pembobotan atau pemberian nilai terhadap setiap term yang ada pada setiap data ulasan. Kemudian hasilnya itu dilakukan perbandingan 3 algoritma. Kemudian hasilnya dilakukan evaluasi perbandingan 3 algoritma. Hasilnya adalah sebagai berikut, di mana penelitian ini memberikan evaluasi terhadap 3 algoritma klasifikasi, yaitu naive Bayes, SVM, dan random forest. Dalam konteks analis sentimen ini, berkembangnya e-commerce di Indonesia menganalisis sentimen konsumen melalui ulasan produk yang menjadi semakin penting. Untuk hasilnya, untuk naive Bayes yaitu sebesar 63,2%. Metode ini menunjukkan precision 46,98, recall 63,02, dan event score adalah 49,48. Selanjutnya adalah algoritma SVM yang lebih unggul, yaitu 83,11%, di mana algoritma ini mencatat precision sebesar 84,13%, recall 83,11%, dan event score adalah 80,41%. Kemudian algoritma yang mempunyai nilai lebih tinggi daripada keduanya adalah random forest, yaitu sebesar 84,22%. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa random forest adalah model yang paling efektif untuk analisis sentimen dalam dataset ulasan Shopee, di mana penelitian selanjutnya sebaiknya dapat mempertimbangkan eksplorasi model deep learning yang lanjutan seperti LSTM atau BERT untuk lebih menyempurnakan akurasi dan ketahanan analisis sentimen. Sekian dulu untuk studi kasus untuk penelitian kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.